Bisa. Iya, Ya udah. iya, iya mah benar mau netes itu loh paman. Orang yang berjuta demi mau netes gitu loh paman. Ya susah itu diomongin susah lah. Segala pihak tersinggung itu. Padahal bener. Apa yang diomongin nanti ya bener. Iya berarti kan kita harus harus ngikutin mamon kan paman. Ya memang itu yang terjadi kok. Orang-orang. Ya toh. Ya jadi gitulah. Iya Oh kalau jujur nyambung aja, Hmm. kalau jujur kita nggak dapat mamon kan paman kalau orang jujur Ya aja. nggak laku kalau jujur. Bukan. Kok kalau jujur? Kalau jujur-jujur aja nggak laku. Oh, ya betul kalimatnya. Maksudnya jadi mesti curang, mesti jolim, mesti apa lagi? Mitnah orang baru baru ngetop ya. Sama mensajikan ajaran-ajaran ngawur baru terkenal. Ya toh? Ini paman ceritanya kan itu ada satu kejadian gitu kan paman. Tentang orang menghina patung itu ada satu orang yang meriak gitu kan dan kemudian Hmm. orang lain kan ngikut oh sakit di mana gitu kan tapi yang orangnya yang riak ini ya pionirnya ini malah ditinggalin gitu loh paman yang lainnya Oh, dapat mamon dia nggak dapat cerita sendiri yang gitu paman tadi. Ya itulah itu memang gimana paman. nah kita ngambil bahasa umum aja ya. Kalau kita jujur ya, ini semualah udah pernah kerja atau Pak siapa ini paman. Tunggu, paman salah semua juga kan orang kerja di PT di apa itu mesti ada yang namanya sikut-sikutan, menjatuhkan apa itu rekan bahkan ya gitu. Ya segala bidang mau dalam bidang umum, bidang gereja ya, bidang apa itu mesti ada. Ya mesti begitu memang istilahnya ya kalau pengen naik ke atas ya dengan cara menginjak kan begitu. Dengan cara menginjak orang lainnya. Pasti begitu. Itu tanpa disadar. Contoh lah kalau kita memang kerja sebagai marketing itu kan ya mesti kita nyikut marketing lainnya toh. Kalau enggak kliennya hilang kan gitu juga sebetulnya sama aja gitu. Nah itu yang harus disadari kan hal-hal kayak gitu. Ndak Jadi harus menutup oportunis ya paman. ya apa mau digolongkan apa? Harus curang kah? Harus berani kah? Harus nekat kah? Harus menjolimi orang kah? Ya memang demikian hidup ini. Gitu loh. Orang kerja kantor kan juga gitu. Pengen jadi supervisor, pengen jadi manajer, pengen jadi direktur kan mesti ada yang disikut. Gitu. Ya masalah Mau cerita masalahnya kan fakta? paman Au ini kan ya lanjut Mau? lanjut Mau cerita fakta ya ya nggak? Tanpa nyebut nama ya. oke Nanti oke. duga-duga aja. Paman salah semua Hmm. masih ada nggak? Ini seorang politisi top ini ceritanya. Wah, paman salah udah nggak ada. SS, salah semua. SS. Udah hilang Anggap ya? aja Udah ada tidur. gitu loh. Udah Masih tidur ada dia lagi. dengerin paman. Udah tidur dia. Udah masih dengerin kok. Masih Eh, dengerin. ini Papua, Papua. Papua ada Papua ini. Mana dia? Paman Papua masuk, paman Papua. Ya klik aja, klik. Man Roy masuk. Klik. Ngomong aja, saya Oh, dengerin. ada. Oke, ini cerita nanti pasti duga-duga tahu deh. Orang top politisi, tokoh, tokoh partai politik. Saya samarkan nggak pakai nama. Gini, dia pernah diwawancara berkali-kali tanpa dia sadar. Saya pasti nanti ada yang nangkep siapa, tapi nggak usah sebut lah, nggak enak. Dia itu dari orang betul-betul orang pejuang hidup dan kita harus salut lah, memang dia hebat. Dari supir, dari tukang cuci mobil kalau nggak salah, supir seorang bos gitu. Dia sendiri yang cerita, tanpa dia sadar bahwa sebetulnya dia telah menceritakan tentang kelicikan dirinya. Lalu dia supir seorang di PT, ya ya biasalah itu biasanya bilangnya klerek ya, ngurusin gini ngantar surat ke kantor sana sini. Nah bos yang dia ikutin itu di PT tersebut ya, perusahaan hebat lah ya, saya sebut sedikit lah seperti apa ya, sumber daya alam lah sebut aja gitu ya. PT yang sumber daya alam ya saya samarkan lah, entah itu batu bara, entah itu minyak, entah itu apa, pokoknya SDA sumber daya alam. Nah singkat cerita aja,
Dia memang pengemudi daripada si bos ini udah tingkat direktur kalau nggak salah ceritanya. Dia sendiri yang cerita. Eh, Setiap pulang kerja, pulang apa, suka mampir ke bar, minum mabok apa segala begitu. Nah, saking dia sudah memang dia selalu mendampingi dengan menyupirin mobil si bos itu, berkali-kali bisnisnya itu HP-nya dia yang terima, telepon apa segala dari klien dari apa, ya bosnya masih mabuk apa atau kebangun kesiangan apa segala. Nah, dia sering disuruh, "Oh, udah anterin surat ke kantor si itu ini nih yang ini gitu ya." Ya jadi kayak orang percayaan gini. Akhirnya si supir tersebut ngerti berhubungan bisnis ke sana kemari. Singkat cerita aja, ya. Akhirnya dia beranikan diri untuk melangkah ngurusin urusan perusahaan itu. Singkat cerita lagi, akhirnya hari ini dia menjadi bos milioner, mantan bosnya gembel. Dia bangga cerita itu. Buat tahu nggak bangga? Berarti kamu jahat. Gitu loh. Paham nggak maksudnya? Gitu loh. Berarti kan dia harus menjolimi bosnya. Supaya dia sekarang jadi milioner. Betul nggak? Ya toh? Dia bangga kan? Karena oh, ini perjuangan saya menjadi sukses, saya menjadi mapan hari ini. Dia nggak sadar cara dia apa? Menelikung. Gitu loh. Ya toh? Tahu? Tahu maksudnya? Iya, Ah, pada dia diem dia nggak semua. sadar kan. Iya. Dia nggak sadar Padahal dia kalau dia sendiri itu yang sebenarnya, cerita. ya, Jahat. iya dia nggak sadar cerita tentang kelicikannya gitu loh, Paman. Iya, betul. Saya kaget itu. Wah, semua reporter TV yang wawancara dia apa, wah kayak terkagum-kagum dengerin seorang supir bisa menjadi milioner. Itu fakta loh. Ntar kapan-kapan kalau mau nanya siapa orangnya nanti aja di chatting ya apa. Gitu loh. Ya. Seorang politisi top gitu loh. Dia nggak sadar bahwa dia cerita bahwa sifat dia jahat. Orang dia disuruh ya jangan nelikung dong gitu loh. Akhirnya dia melobi-lobi, dia cari hubungan, terus dia cari lagi apalah gitu selahnya apa segala. Akhirnya dia tahu kontak person hubungan bisnis ini bisnis ke sana kemari gitu loh. Dia nggak sadar dengan jiwa iblisnya itu dia menjadi kaya raya secara duniawi, betul. Namun apa yang dia perlakukan, bosnya sudah mempercayai dia. Pada saat bosnya kebangunan kesiangan, kalau malam suka nongkrong di kafe, di bar, ya toh dengan klien-kliennya, ya toh dengan rekan-rekan bisnisnya, gitu loh. Karena dia seorang supir, dia apa denger sana, denger sini, dampingin terus, ya toh. Tahu surat menyurat arahnya ke PT sana, hubungin PT situ, hubungin PT ini, dia pembeli minyak, dia pembeli batu bara, dia pembeli itu, ya toh. Saya nggak peduli tentang masalah dia jahat atau nggak, bukan. Namun saya menceritakan demikianlah hidup. Ya toh, mesti ada yang diinjak, mesti ada yang disikut, mesti ada yang dijegal. Itu fakta. Demikian pula di dalam konteks dunia aktivitas gereja, aktivitas keagamaan juga sama aja. Gitu. Hari ini lagi terjadi di Ukraina kayak gituan. Orang kan nggak tahu itu. Saya bisa ngomong gitu karena saya sudah bergaul di taraf keuskupan. Gitu loh. Kita ngerti apa yang diobrolin orang-orang tingkat uskup. Kan mau itu kan istilah kan mau mencaplok wilayah orang, ya toh, mau menguasai wilayah orang ya memang begitu. Apakah itu mau digolongkan dosa, mau digolongkan negatif, mau digolongkan jahat? Saya rasa ya enggak juga lah. Memang demikian, gitu loh. Namun jangan dengan cara jahat. Apa itu cara jahat? Cara jahat adalah menjolimi, gitu loh, memfitnah gitu loh. Eh, dia nggak ngomong gitu, kita bilang dia Ya ngomong tapi, gitu. Paman, nggak. Tapi licik dalam Tuhan kan, ya ya ada yang dukung juga kan licik dalam Tuhan gitu, berbohong dalam nama Tuhan gitu kan. Udah pakai nama Yesus Nggak Yesus kan bukti. gitu loh, Paman. Iya, ya sama Ya, kayak memang AO. kenyataannya AO kayak gitu. iya, dulu kan AO kan membuat viral sebuah tuh profil YouTube kan punya orang karena jasa AO lah dia menjadi ngetop, menjadi rame YouTube-nya kan gitu. Suatu ketika dia sudah merasakan nikmatnya YouTube dia ngetop, gimana caranya supaya
tidak kelihatan jasa siapa dia bisa ngetop, gitu loh. Ya tenggelamkan orang yang bikin ngetop itu, gitu. Jegal orang itu, fitnah dia, gitu loh. Supaya tidak nampak bahwa si orang itu berjasa untuk dirinya. Kan begitu hidup ini, gitu, gitu loh. Ya kan, gitulah hidup ini. Cuman karena Ao tidak membalas dengan cara licik, maka ya Ao beneran tenggelam akhirnya. Harusnya kan Ao lawan juga dengan cara licik mestinya, gitu kan. Cuman Ao nggak lakukan. Tapi sebenarnya nyesal juga ya kenapa nggak digituin juga ya. Ya Ao nyesal, itu Ao sih nyesal paman. juga nggak berbuat jahat ya. Salah juga, Ya ya itu dah. bukannya sama itulah Roh Kudus itu sih sebenarnya Oh paman. kudus. Ya kan iya kan maksudnya Allah kita nggak Bapa, licik, kita Allah Anak nggak atau Allah jahat Roh kan karena Kudus? Allah Anak ya. Hubungannya. tapi gini paman, ada Hmm, juga kemarin itu ya bilang ini teologinya teologi abad 19 lah gitu kan paman. hmm, Roh hmm, Kudus bisa hilang ya? Oh itu ada itu bener Roh Kudus itu pernah bisa hilang itu pernah hinggap di Saul kemudian nggak lagi di hmm. Saul gitu kan. Berarti Roh Kudus nggak Oh, bisa pindah tempat gitu kan paman dari Saul hmm, kemudian hmm, eh, Saulnya hmm, waktu dia melakukan apa gitu kan? Itu kan ada di hmm, Alkitab hmm. kita kira-kira gitu kan. Ya ya, ingat Tapi saya ingat ya. cerita itu kalau dianggap benar ya gitu kan. Terus Roh Kudus itu berarti ya pernah ada pernah enggak kan gitu kan. Berarti bukan omnipresent dong Roh Kudus itu Paman. Nah, Pribadi betul, omnipresent ya itu loh Paman. Secara betul. anu kan juga menentang konsili kan gitu kan. Konsili Ya, Nikea itu ditentang kan, gitu kan. ya omnipresent itu. Ya toh? Iya. Ya jadi gitu, Padahal apa kalau yang dikatakan. Paman Au kan bilangnya gini, tentang Pentakosta ya gitu kan, bukan Roh Kudus itu nggak ada terus ada gitu kan, cuma ngeh Ya, gitu kan, baru ngeh itu kalau dia itu yang saya ada kan. maksud. Ya, kesadaran kita, gitu loh. Ya, nah itu kan bahasa namanya. Termasuk di Alkitab itu. Alkitab itu kan bahasa. Si penulis ingin menyampaikan kepada si pembaca kan begitu doang sebetulnya. Dia dengan cara begitu. Gitu loh. Roh Kudus hadirlah begitu kan misalnya kan. Padahal emang udah hadir juga dari tadi juga nggak usah diomongin juga udah ada. Gitu kan. Ya itu masalah membahasakan memang gitu. Ya toh. Ya jadi itulah eh kalau ingin tahu gitu. Namun memang awam, umum, publik hanya sebatas memaknainya bahkan mengartikannya bahwa Roh Kudus itu ya kadang ada kadang enggak diundang dulu ya itu bahasa manusia memang mari kita undang begitu apa untuk hadirlah Roh Kudus gitu-gitu kan itu kan kita bisa lihat dari lirik-lirik lagu itu kan ya gimana ya mau dikatakan salah atau enggak saya bingung juga itu jawabnya tapi ya itulah keterbatasan manusia memang begitu. Namun kalau mau ditanya, apakah apostolik begitu? Saya bisa jawab dengan tegas, tidak. Dari mana buktinya? Rangkaian liturgi. Nggak ada begitu. Tidak ada rangkaian liturgi mengatakan hadirlah Roh Kudus, gitu loh. Ya kan? Apa nggak ada? Itu Wah, jawabannya kalau ya, mau tahu. ya benar juga ya Paman. Maksudnya mereka kan liturginya nyanyi dan di salah satu lagu yang dinyanyikan itu dianggap liturgi kan bagi mereka gitu kan. Ya, Roh Ya Kudus nyanyian datanglah karangannya gitu. ya. Hmm, hmm. Gitu kan. Ya kayak gitu kan berarti Roh Kudus gak ada memang gitu kan sebelumnya. Terus kemudian baru ada kan. Iya baru datang gara-gara dipanggil kan gitu. Ya toh. Iya, Nah ini kalau pertanyaannya, pengen klarifikasi, iya ini sebentar klarifikasinya harus ke Paman Salah semua ini yang pernah ada di gereja kayak gitu. Iya kan Paman, Paman Salah semua kan. Gereja Kudus, ya apa, Roh Kudus pernah datang pernah enggak kan? Kalau di tempatnya Paman Salah semua yang dulu kan. iya. Jadi panggil dulu kayak cewek panggilan, kan gitu. Ya toh. Berarti kalau nggak dipanggil nggak datang. Nah iya. Namun sebetulnya kalau kita mau menilai akan hal itu memang cara mengungkap, cara ungkapan hati itu sebetulnya. Namun harus dikasih keterangan juga, harus dikasih pengajaran juga. Bukan berarti tadinya kosong gitu loh. Bukan tadinya Roh Kudusnya pergi, nggak ada, bukan. Itu kesadaran kita gitu. Nah nanti di dalam gereja-gerejanya
Om salah semua sekarang itu ungkapan gitu memang nggak ada begitu. Cuman ya itu ya gaya bahasa pihak seseorang lah, pihak orang yang kayak gitu. Ya tapi kalau buat tahu hal itu ya mau nggak apa mau dikata begitu. Ya memang demikianlah perasaan manusia tuh. Gitu loh. Kadang-kadang kita ungkapkan juga di dalam devosi, dalam apa gitu ya karena kemampuan kita hanya sejauh itu. Gitu. Oh ya Tuhan, hadirlah saya ada masalah, tolonglah Tuhan, berikanlah mujizatmu yang kayak gitu-gitu kan. Ya enggak hadirlah dalam kehidupanku itu kan ungkapan kita sebetulnya. Namun kan itu doa-doa pribadi. Namun kalau mau ditanya pakem baku gereja ada enggak yang kayak gitu? Enggak ada jawabannya. Salah enggak orang gitu? Yang enggak juga. Kenapa enggak salah? Karena itu bukan pakem gereja. Jangan katakanlah liturgi, pakem liturgi itu kayak gitu kan enggak. Menjadi salah kalau kita paksakan pendapat itu ke dalam gereja. Oh gereja juga gitu kok? Enggak kok. Namun apakah salah? Kalau enggak, menjadi salah pada saat kita mengatakan demikianlah gereja. Nah, itu jadi salah. Tapi demikianlah diriku sebagai manusia awam, sebagai manusia yang fana ini, yang ini ya nggak apa-apa. Karena keterbatasan pengetahuanku, keterbatasan eh, apa kemengertianku tentang Tuhan ya nggak salah, nggak salah, gitu loh, gitu. Mana Revanda ini? Pemenang. Ya toh. Masuk Paman Roy, masuk. Siap, siap. Ya Belum siap lagi itu ya Surabaya. Paman ya. Sekarang ini kan yang lagi rame itu kan bidat tuh paman. Bidat itu apa sih menurut apostolik? Ya tunggu, kita minta bantuan anakronism. Buka Google mungkin dari laptopnya supaya resmi kita bahas. Cari aja Iya, Google sebentar, sebentar. artian Ini beda. masih, Ya, 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 ini masih itu. pasang tripod, eh, masih pasang tripod ya. Ya, betul. Jadi bidat itu ya kita bisa ngelihat dari dua sisi lah ya. Satu dari itu bahasa gereja atau bahasa agama, nanti kita cari dari pendapat-pendapat para penulis keagamaan. Sama satu lagi dari KKB itu ada juga itu dari Kamus Besar Bahasa Indonesia juga ada memaknainya. Nanti kita banding yuk. Gitu. Karena ya Enggak, bidat dari apostolik berarti tentunya dari gereja kan paman. Dari maksud saya dari gereja betul. dari apa semacam Ya pernyataan, ya pernyataan. KB2 Bidat kamu KB2 gitu loh. KB2 gitu menyatakan apa sih paman? Bidat itu. Kan urayanya panjang itu kalau sudah keputusan konsili itu kan langsung mendescribe itu loh. Mendescribe itu ya langsung menguraikan pemaknaan bahwa seseorang itu diposisikan bidat kan gitu. Kalau diminta jawabannya satu suku kata dua kata saja ya terpaksa kita harus buka kamus memaknai artian bidat garis miring sekte gitu loh. Dari Sekte itu kan keagamaan. sektarian, sektor, sekte gitu. Ini Dari yang nungguin Akro lagi buka tuh. Yuk kita baca yuk. Akro lagi buka. Makna dari kamus bahasa Indonesia dan makna daripada sejumlah pihak gereja. Ya terserah mau dari .com mana kek. Ya toh. Mau dari Rita Wahyu kek, mau dari siapa kek boleh lah. Intinya kan arahnya ke sana bahwa kita nyatakan bidat berarti dia berbeda dengan diri kita. Sebetulnya kan itu sebetulnya dasarnya. Kamu berbeda dengan saya kan gitu doang sebetulnya. Wah, ini ada Tunggu. Mahabidat, Paman. Wah loh, Ada Mahabidat dan siap, Kepatriarkan. siapa itu yang Ini nulis itu? bidat ngeyel. Siapa yang Ini nulis tuh? bidat ngeyel ini. Bentar ya. Ini bentar. Ini kepatriarkan ini masuk lah gitu loh. Bentar, ini aku harus setting dulu ya. Iya. Ya mudah-mudahan bisa kebaca ya Paman ya. Oke. Aduh ini malah aku bingung ini. Gimana caranya nulis? Bidat, B-I-D-A-D-A-T ya, bidat. Bidaah, bidaah. Bukan yang ini ya. Bid'ah, bukan bid'ah ya, bidat ya Paman ya. Boleh.
heretik kalau bahasa Arabnya itu kan. Ya, bahasa Inggrisnya Di ya heretik, heresi, bidat, mistik aja sekte lah. juga sama lah. Ya, sekte juga sama. Sekte kamu kan gitu. Heretik, It- heretik, itu kan bahasa keren itu heresi ya. sebetulnya. Ya heresi kan biar keren aja, padahal sama Heresi. aja. Ya, maknanya ya sama. Kamu Iya, beda sama saya udah gitu loh. Apanya yang beda, Paman? iya. Ya nggak sejalan pemahamannya. Berarti pemahamannya ya, bukan orangnya, Paman. Mm-mm, gitu. Ya, itu Oke, bahasa ya oh ya. saling. Setahu saya yang dibilang bidat itu kan orang yang dari dalam tapi tidak sepaham gitu, Pak. Ya, ya betul. Kan sama-sama tadinya, Tes tahu-tahu tes. kok kita jadi beda, maka itu dibilang bidat kan gitu. Awalnya kan kita sama-sama nih, gitu loh. Hmm. Terus akhirnya kita Ini selisih gimana nih selek lah, TikTok selek, nih? Berarti ya toh. yang bukan orang, berarti yang bukan dari dalam nggak bisa dibidatkan kan ya? Oh betul itu. Ini contohnya nih, utusan patriark ini kan kita ragu ini. Dia ini dari Tes. pulau Pulau Gadung atau Gadungan, kan kita nggak tahu ini utusan Ini patriark ini. kedenger nggak nih suara saya nih? Udah, Dengar-dengar. Oh denger. iya. Baru ini punya TikTok nih. Oh Puji bidat Tuhan. berarti. Enggak berarti bidat dia baru ini. Bidat Loh, baru nih. enggak dong. Bidat Artinya baru ya, bidat baru. artinya kembali ke jalan yang benaran gitu. Oh gitu, ya 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 ya, oke. Ada-ada aja ini. Iya, ini kelihatan. Ya, Ini Ini dari bahasa apa nih? Bahasa apa nih? dictionary ya, Paman ya. Kamus bidat, besar ya. bidat. Oh Arti bidat. kata bidat, Bidat. ya ini Di ditanya sini ini, ya. percaya atau kepercayaan atau belief or opinion contrary to orthodox religious especially Christian doctrine, ya maksudnya yang berlawanan dengan doktrin utama atau doktrin ortodok Betul, itu ya, Paman, Kekristenan itu ya, yang lurus itu betul. ya. Ya, Hmm, ini contoh kasusnya adalah Hus was burned for heresy, maksudnya John Hus itu dibakar karena dia adalah seorang bidat kan gitu kan, betul, karena tidak sesuai dengan ortodoksi kekristenan gitu kan, betul. ibaratnya gitu loh, Siapakah Paman. mereka? Nah ya, itu dia pertanyaan si salah semua tadi. Dia harus orang dalam dulu, baru diejek. Bidat kan itu maksudnya Surabaya tadi. Ya toh? Iya, Nggak bisa John Hus kita waktu itu bidatin. memang Katolik kan, sama dia kan nggak setuju sama paus lah gitu loh, nggak Iya, setuju sama ortodoksi Katolik iya, Roma kan pada waktu itu kan, di situ lah. betul. Mesti Karena orang dalam karena dulu. gini, karena gini, Paman. Ada orang yang ngomong kalau misalkan sekarang orang itu dari dalam, terus dia keluar, dia Hmm. kan sudah di luar tuh. Apakah Hmm. bisa dia dibilang bidat lagi? Sudah ya, sudah di luar Sudah ya, keluar. resmi Iya, di sudah luar ya, keluar. sudah selesai ceritanya, sudah selesai, Oh, berarti sudah maksudnya kalau selesai. kalau masih dibilang bidat itu kalau dia masih tetap di dalam gitu ya, tapi menentang gitu ya. Betul, betul. Oh. Cuman kesannya Bagaimana? kesan Iya, yang ditangkap betul. apa nak kalau di sini bidat itu kok identik dengan neraka gitu ya. Nah, betul. Itu sering juga Sebentar. begitu. Sebentar, Ya, Paman. betul. Sebentar. Ya, khotbah. Gimana khotbahnya? Ya. Kalau begitu ceritanya ini kalau di apa namanya di tataran tunggu bentar, Pak. Lah, main butang. Jam saya ketinggalan. Oh, alah. Kalau begitu, ini saya mau tanya. Setahu pengetahuan saya nih, kalau main-main sama orang luar lah, Hmm, penggunaan kata itu kalau memang tidak sejalan dengan ya prinsip itu. dogma, walaupun beda. Betul, Contoh betul. yang baru-baru ini ya kan, siapa namanya yang pendeta ala-ala yang tatoan itu, Brian ya, Brian. Hmm. Nah, itu kan Wah, baru tahu ya saya ini. itu kan lagi Ceritain heboh. dulu sedikit. Ya, ceritain dulu sedikit. Menarik juga ini. Baru Nah, viral. itu Kita lihat dulu lagi chatnya hype. ya dulu ya, Paman ya. Kristen Itu progresif itu. Nah, itu lagi Baru tahu ya. itu lagi hype ya kan, karena mengatakan Oh, bahwa eh, apa
di luar orang kekristenan adalah Hmm. anaknya Yesus gitu. Yesus adalah Bapa kan gitu. Nah, Eh, saya menarik ini. Siapa yang ngomong gitu? Besok-besok jadiin konten itu. lah Mana ada? Ada. percuma sering gabung sama si Akro kalau masih bahasnya dikuce mulu. Nah, masih kayak gini-gini kan banyak paman. Terupdate Yang terus ini. mana? Terus ceritain lagi. Nah, Ini tolol itu loh banget ini orang paman. ini. Ya. Lah itu dia Kemarin makanya. enggak, kemarin kan aku juga bilang itu. Kemarin kan bilang juga ke Hmm. Yosef Reddy lah, lihat aja Cafe 2 gitu kan. Cuma masalahnya kan si Brian ini RT berapa gitu kan. Bagi Oh, RT Brian. 19 ya itu mereka, iya dia kan Waduh. maksudnya dari kalau dari RT 11 ya dibilang liberal, dibilang apa ya itu. Tapi kan kalau menurut gereja ya Coba gereja Katolik Roma ya ada hukum itu kan gitu loh Pak. enggak begini, kalau kalau tadi konteksnya adalah pembahasan terkait dengan heresi, maka beberapa ini ya eh, beberapa topik yang masuk, dan ini masuk pembahasan di luar negeri si Brian ini juga, Hmm. bahwa itu Hmm. heresi, bahwa ternyata heresi Hmm. itu bukan hanya orang yang di dalam gitu kan, kemudian kita bisa katakan heresi, tapi orang yang mengaku dirinya Kristen kemudian bertentangan dengan apa namanya, dengan Pemahamannya, ya pemahaman pemahaman, dogma, ya. ya kan, itu bisa dikatakan heresi. Contoh gini, Betul. HKBP contohnya, atau Protestan Lutheran lah, walaupun tidak Betul. murni ya, Hmm. pemahaman terkait dengan Tritunggal kan sama gitu loh. Nah Hmm. itu tidak bisa dikatakan heresi gitu. Nah namun di Heresi tiga pemahamannya lah ya. Ajarannya Betul. heresi, bukan Betul, orangnya. betul. Betul banget iya omongannya. betul, Betul. Ya, sepakat, makanya pengajarannya yang hereti. Ya, betul. Doktrin-doktrinnya yang Le hereti. David, hmm, ini kan paman Le David ini kan coba share Oh, via Facebook. ini. Aku Facebookku udah dibobol orang. Maksudnya paman paman Le David ini bisa di-download dulu nggak ini? Kemudian baru di-share. aduh, nah aku pun lagi di luar ini. Oh, ini lagi rame ini orang. Nah, itu videonya karena dia sudah dikatain heresi, kemudian dia mencari pertolongan, Paman. Mencari pertolongan, menjumpai beberapa tokoh agama. Salah satunya Romo, ya kan? Terus? Nah, kemudian ditanya, Romo, saya dikatain sesat nih, saya dikatain bidah. Hmm. Yang mengatakan bahwa di luar dari Kristen itu selamat gitu. Nah, Romo itu bilang, sejak Cafe 2 justru keselamatan itu tidak lagi pada gereja. Lah, Kan Cafe 2 malah bener si orang itu dong yang ngomong. yang mana? Ada keselamatan di luar gereja memang bener begitu. Gimana sih? Ada, bukan berarti tidak ada lagi, Paman. Ngerti kan? Betul. Betul. Nah, Ya bukan berarti satu-satunya di gereja kan gitu kan istilahnya iya kan. kan itu. Iya, Jadi kalimatnya tidak salahnya kan lengkap. gini, paman. Iya, salahnya kan di gini. Dia itu salah gereja sebenarnya gitu loh. Kalau di gerejanya Ta- dia mungkin dianggap orang liberal, orang heretik gitu kan. Tapi kalau dia eh ya mungkin gerejanya di gereja Katolik mungkin nggak masalah gitu kan. Malah justru sejalan dengan Cafe 2 sebenarnya gitu kan, Lumen Gentium 16 itu. Nah, terus yang Dia tadi salah katanya gereja. si Patriark, ya terus kata Patriark Banyak, itu banyak. Gini, narasinya Paman. si seorang Romo apa? Narasinya seorang Eh, Romo Romo justru Katolik ya? justru setelah Cafe 2 nanti bisa diputar lah, keselamatan itu tidak lagi, kalau gitu bahasanya, tidak lagi ada pada gereja. Itu yang saya ingat ya, gitu loh. Nah, menurut Nah, Patriark ucapan Bukan Romo itu hanya, keliru kan? keliru, bukan bagi saya hanya keliru. mungkin. Gimana? Romo Magnis kan yang ngomong itu. Saya nggak tahu Romo siapa nih. Cuma begini loh. Romo Magnis itu pernah ngomong kayak gitu. Kalau Cuma yang Oh, kalau yang enggak. Tuhan Yesus tadi itu Habib Jafar, waktu Brian ngomong sama Aduh. Habib Jafar juga anak Tuhan Yesus gitu loh. iya Hmm, betul. Ini kecampur-campur ini. Enggak Romo Manis enggak gitu kok. Romo Manis saya ingat kok. Dia Enggak, bilang begini, ya Enggak, begini Paman. ada keselamatan di luar Katolik itu ada kan gitu Romo iya. Magnis ngomong. Gini Paman. Iya kalau Gini. ada Gini Paman dan bapak-bapak ibu dua nih kan, gaya Paman kan gitu ya. Canda ya lanjut ya. Gini Paman. Seharusnya itu dilengkapi oleh Romo yang ditanya itu. Kenapa dirimu dikatakan sesat atau dikatakan heresi? Gitu loh.
Karena ketika dia contohnya dia ditanyakan seperti itu, kemudian nanti contohnya Hmm. si Brian itu mengatakan alasan kenapa dia dikatakan heresi, saya rasa Romo itu bakal mengatakan bahwa memang dirimu salah gitu loh. Jadi terlalu terlalu cepat mengatakan bahwa hmm, ini menjadi apa paman ya? Menjadi suatu, jadi apostolik itu dijadikan suatu bantalan oleh orang-orang yang heresi kayak begitu. Pertama Ntar dia dulu pelan-pelan. Sorry, saya potong aja. Saya nggak oke, nyambung ini, ya kecampur-campur. udah, Ini kelakuan si orang ini, ya pelan-pelan dulu. itu pendeta, Kelakuan yang di foto ini nih, foto yang di kiri kan. Foto ya yang di kiri pendeta, ngomong apa gitu dulu. Ya ya coba. stel. Kita dengerin dulu Paman, biar nanti Oh, nggak ya biar bingung ya nyambung gitu lah. kan. Kita dengerin dulu ya. Hmm. Oke. Bersama Romo, aku punya pertanyaan. Katanya aku sesat nih Romo. Karena aku bilang bahwa keselamatan ada di luar agama Kristen. Gimana? Menurut gereja Katolik justru keselamatan itu sekarang sudah ada di luar gereja sejak Konsili Vatikan kedua. Karena apa? Setiap Salah orang bahasa. siapapun agama orangnya ketika itu dia punya kasih, punya pengampunan, lalu membawa damai dalam hidupnya, itulah keselamatan yang diajarkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Itu Romo doang atau semua Katolik? Itu gereja Katolik. Gereja Katolik. Gereja Katolik. Aku salah server ya Romo ya. Masuk ya. Aduh, gimana sih ini orang? Aku tidak sesat di Bro, sini. ya buka-buka di jurunya coba, Kro. Ini Silakan aneh dinilai juga. sendiri Iya, paman itu ya. Lumen Gentium 16 itu. Buka-buka LG dulu. Bentar Paman. Ya, saya jadi kepengen ini pakai video dia ini. Itu Kita dia gas lagi ini. Iya, utusan masalahnya patriark kan ini dia bukan membawa orang berita. Katolik kan Paman gitu loh. Hmm? Iya, masalahnya kan dia bukan orang Katolik gitu kan. Iya, Lo dia bukan yang kanan bukan orang katanya Katolik. Katolik. Lo yang pakai Iya, topi Jawa. Romo itu yang itu Lo Romonya yang terus? Katolik gitu kan. Maksudnya kan Ya gini. terus salah. Maksudnya kesalahannya gini Paman. Semuanya dianggap Kristen sama gitu loh. Kok Kristen enggak, dia ngomong di luar gereja ada keselamatan. Iya, maksudnya kayaknya kan paman nggak si ngeh deh di mana letak Ya enggak letak itu. saya. Ya belum nyambung Nggak. saya karena Coba ya coba saya dong enggak, itu play di Ulang si aja. Brian Siwarta itu kan dia Pro, bukan diem orang dulu Pro. Katolik kan gitu kan. Cari pembenaran di dalam Katolik gitu kan, Paman. Yang sebenarnya nggak sesuai dengan gerejanya gitu loh. Nggak gitu. Nggak sesuai dengan genom gerejanya gitu loh, Nggak Paman. gitu, Kro. Ada satu kalimat yang membuat menjadi apa namanya ngaco. istilahnya? Ya menjadi ngebler. Bingung. Ya menjadi Ambigu, ngebler jadi ya. ambigu. Ambigu Coba ya play betul. paman. Yang tadi paman. Di tengah-tengah pas jawabannya aja. Jangan diulang lagi dari awal. Ya. Si yang kanan itu toh, Iya, si Romo itu. Itu yang membuat dia jadi senang gitu. ngawur. Coba ntar. Bentar, sabar. Aduh, ini si Lady Ucapannya toh itu toh. Ucapannya betul. ambigu. Oh, betul. Tidak sama dengan LG ya? Ya saya nggak tahu ya, saya kan bukan Katolik. Ya nggak apa-apa. Emangnya orang nggak boleh baca Google. Mau Katolik ya, mau Konghucu kayak kan boleh dong. Ya orang Ngeliatin kan LG. beda-beda paman. Enggak, ini sama aja kayak RT6 tuh kalau ngomong, kamu kan bukan muslim, ngapain kamu baca Al-Quran katanya. Ya kenapa lu pajang di umum? Bukan, kalau Gimana baca sih? boleh. Kalau membahas kan kadang kan orang yang kagak ngerti kan jadinya begitu paman. Lebih baik saya Nggak ngomong apa-apa. Kalau sama Ao nggak apa-apa. Kita boleh ngomongin Konghucu, ngomongin kejawen kan boleh. Bukan berarti kita harus jadi Konghucu kan. Tapi kita juga lihat juga, Maman. Maksudnya memang kalau berdiri di posisi RT 19 gitu kan, yang Alkitabiah ya itu tidak Alkitabiah gitu loh. Yang dia ngomong itu tidak Alkitabiah, tidak sesuai dengan doktrin gerejanya gitu loh. Ya Kan rumit maksudnya gini, kalau Maman. Enggak, tadi nggak di play Iya, tadi. dari yang iya maksudnya kan gini, Paman. Ketika kita ngomong tentang Musa itu, ya sebenarnya juga ngarang-ngarang tentang Adam, tentang apa, dia juga nggak hidup zaman itu kan gitu loh, Paman. Iya itu kan hasil Kalau terawangan itu. Hasil ya terawangan Musa keterawangannya. itu. Ya, tapi kalau itu dipakai untuk dari orang di luar
di luar apostolik ya, RT 19 lah kita bilang. Kita akan dibilang sesat, Paman, kalau kita ada di dalam itu. Sama seperti si Brian ini gitu loh, Paman. Hmm. Karena memang dia Enggak seorang itu, gereja kok. enggak itu omongannya Akro sebetulnya nyambungnya ke statement AO itu. Ayo statement AO yang mana? Ingat nggak? Ayo, ingat nggak Akro? Ya tentang itu. Oral-oral tradisi itu, Paman. Tentang tradisi-tradisi di Salah, sana. bukan. Mitos menjadi Kenyataan. iya itu mitos menjadi kenyataan itu, gitu loh. Ya berarti Musa pun sebenarnya maksudnya apa yang ditulis Musa Mit, itu juga banyak mitosnya kan gitu kan, Paman. Mit juga kan gitu. iya. Selevel dengan Problemnya mitosnya Yunani kan gitu loh, Paman. betul, betul banget. Problemnya Masalahnya apa? ketika Yesus, Bukan, bukan, yang Yesusnya itulah bukan, bukan, jadi kenyataan kan gitu loh. bukan. Masalahnya adalah Indonesia memaknai mitos itu adalah dongeng. Berbeda sama orang zaman dulu dan orang luar negeri sampai hari ini bahkan. Mitos itu bukan dongeng, gitu loh. Ya, Problemnya beda. apologet Indonesia problemnya di situ. Memaknai mitos itu adalah dongeng. Jadi apa, Kan Paman? saya sering ya mitos, Iya, mitos itu apa? mit, Ya, mit ya itu kan arti mitos. kan mitologi. Terus apa? Sebuah sebuah pengalaman rohani seseorang, pengalaman spiritual seseorang, Nah, terawangan oke. seseorang, Ya. sampai di terawangan, tinggal dinantilah wujudannya. Itu orang Jawa paling mengerti itu, orang Jawa. Terus kalau saya bilang bahwa Apolos sama Zeus itu ada, betul gitu ya? Itu mitos. Nah, mitos. Kan itu mitos. Iya. Ya, Terus terus gimana? Berarti sebanding dong, 1 banding 1 dong dengan Musa. Kayak Paman bilang. betul, betul, Betul. Nggak betul. terbukti. Oh. Mitosnya nggak Bedanya apa? terbukti. Betul, omongan Surabaya, betul, belum terbukti, betul. Setara Kalau semua Zeus, Olympus sama cerita-cerita Yesus setara termasuk Enggak. di pada Jawa, hari itu. di Kalau di kejawen kan juga sama Ratu Loh Adil, sama, Piningit, bukan. Satrio oh Piningit. Kalau betul, kalau tadi dibilangnya bahwa memang tuh apa namanya terawangan belum terbukti. Sekarang begini, ya kan? Kalau hmm, misalkan kasusnya Musa, secara hmm, kita ya, ilmu pendukungnya kita sandingkan contohnya ya, bahwa hmm. apakah Musa pernah hidup di masa itu? Jawabannya pernah, ya kan? Dari mana Masa Adam buktinya? Hawa, ya nggak pernah dong masa Adam Hawa. Ya kalau masa ada Adam Hawa kan di situ kan belum ada apa Hasil dari pembuktian, mana itu? Iya, belum ada Sama pembuktian. hasil Noah dari mana? juga gitu. Iya, hasil dari mana itu? Musa bisa ngomongin Adam Hawa, ayo dari mana? Sekarang gini Paman, ketika saya Terawangan. enggak dengerin dulu Betul, kok. Enggak, bukan penerangan. Contoh gini, kalau misalkan saya sampaikan ke anak cucu saya bahwa Belanda itu mendudukan kakinya pertama kali di Pulau Jawa, tepatnya di Provinsi Banten. Dari mana saya bisa kasih buktinya? itu bukan mitos karena itu ada kejadian. Oh, memang berarti kan memang ada kejadian, Paman. Memang ada Enggak, kejadian juga. ada kejadian itu beda timeline, beda dengan mitos. Mitos itu terawangan mistika, misterion, gitu Enggak loh. dong. Kalau yang namanya mitos atau mitologi itu berarti kan memang belum tentu benar. Contohnya kayak tadi saya bilang Enggak bisa Apollo. ngomong Gini, gitu. Pemanutusan gini. Yang Pemanutusan sampaikan itu kejadiannya sudah terjadi. Dan Iya, yang masalah Pemanutusan Belanda. bisa Iya. menyaksikan atau Musa membaca dari sesuatu. Sebentar, bisa tahu Pemanutusan dari mana? Dari membaca kan, atau Cerita, dari mendengar iya, cerita Iya, orang. Lah, tapi betul, kalau Musa cerita dari iya. siapa? Dari iya. cerita. Di Nggak, zaman loh, dari siapa Enggak, Musa pengalaman tahu? spiritual, Di pengalaman Alkitab, spiritual. di Alkitab kan ditulis itu Musa disuruh Oh, menulis. masih berarti belum ini dong, berarti masih situ aja. Musa pun mendengarkan cerita dari leluhur-leluhurnya juga. Loh, di mana Gimana? itu? Loh, kan dia dialog. Kan Musa ngakunya dia dialog sama Sang Pencipta, sama YHWH. Dia kasih nama itu YHWH. Gitu Ada loh. dialog Pamanutusan. Itu kan Ada. ini kan tadi kan linearnya dengan Adam dan Hawa loh, Surabaya, Pieto. Kan dari mana tahu Adam dan Hawa? Ini kan Ya makanya dari saya bilang terawangan dia. Dari Hah? Roh Kudus. Iya. Betul itu. Diistilahkan lah dari Roh Kudus. Betul itu. Diistilahkan sebetulnya itu. Makanya saya Dari bilang Roh Paman, Kudus.
kalau saya kutip omongan paman beberapa tahun lalu bahwa ketika di zaman itu sudah ada foto dan ada bisa orang menggambar atau zaman Betul. orang itu sudah bisa juru tulis, maka Ya. maka bisa direkam itu yang namanya Adam dan Hawa. Oh salah, Yesus yang Oh bisa enggak, direkam. Salah, enggak dong. Yesus. Kalau Yesus itu Enggak. kan Yesus itu memang sudah jelas, sudah digambarkan di Alkitab pun tertulis di dalam apa saya lupa tuh Filipus, Tidak. Oke. bukan kayak Yesus yang kita kenal telah kugambarkan kepada kamu. Oke. Gitu kan? Saya jawab. Sebetulnya saya Bukan tahu ya. jawabannya. Ini Nih. masalah mit tadi. Saya nggak setuju Betul. kalau mitologi Oke. itu paman. Kalau kita keluar Ah, negeri paman ya, paman kan pembahasannya kan selalu ya. apple to apple dengan luar negeri. Saya mainkan dengan Mm, luar negeri. Kalau di luar mm, negeri paman mitologi, kalau begitu kasusnya Musa itu nggak ada bedanya dengan kasusnya Apolos. Betul. Ada Noah dan Jawabannya. Hawa dan lain sebagainya. Ini Jawabannya kan namanya betul. pengajaran lisan paman. Artinya leluhurnya mengatakan kepada Musa bahwa memang ada kehidupan bla bla segala macam. Kalau kita lihat paman catatan sebelum Alkitab yang ditulis oleh Musa, itu memang sudah ada yang namanya tentang Lilith. Kalau paman tahu, perempuan Mm, pertama itu bukan Hawa, tapi Lilith kalau orang Yahudi bilang. Kemudian mm. Adam Yang dan mengandung. dan seterusnya. Itu dari Ya mana? betul juga. Penuturan dari mana? Leluhurnya, nenek-neneknya, Betul. kakek-kakeknya. Nenek, ya betul. Nah, kalau di zaman itu sudah ada foto, sudah ada bisa tulis menulis, saya yakin Mm. Adam tuh tahu gimana mukanya. Ilmu pengetahuan Kan udah nggak ada di situ. wujudnya Adam itu. Adam itu nggak ada wujudnya, ceritanya kan masih Taman Eden, Firdaus. Gitu loh. Iya, paman, kan Beda. saya bilang Taman Eden. Abraham kalau di foto ada. Abraham, bahkan Musanya sendiri kalau di foto ada. Tuhan nggak ada fotonya. YHWH nggak ada fotonya. Memang nggak ada Adam lah. Hawa nggak ada fotonya. Nggak ada. Saya nggak pernah bilang itu. Ya, Tuhan Iya, itu itu yang saya lengkapi. Ya, oke. Saya jawab. Sebetulnya saya bisa jawab ini. Begini. Kenapa AO selalu mengatakan tadi langsung AO katakan betul tentang kisah-kisah apa tadi dewa-dewi Yunani ya, dewa-dewi Romawi. Kenapa itu mitos? Begini. Pertama orang Indonesia harus sadar dulu jangan memanai mitos itu adalah dongeng. Saya ambil ilustrasi ya. Sendal jepit kita jadi mobil Alphard itu dongeng. Itu dongeng. Tapi sendal jepit kita bisa ke Singapura itu mitos. Sendal jepit kita bisa ke Australia itu mitos. Bukan dongeng. Sendal jepit kita ini bisa pergi ke Australia. Itu mitos, bukan dongeng. Ya. Tapi sendal jepit kita jadi mobil Alphard itu dongeng. Oke? Bedakan itu. Tunggu. Nah, Iya, berarti mitos itu masih bisa dijangkau lah gitu kan, Pak Man. Dongeng itu sesuatu hal yang terlalu khayal gitu loh. Terlalu iya fantastik gitu betul. kan. Betul, fantasi, betul. Ya. Nah, begini jawabannya. Pada masa itu semua orang bertuhan-tuhanan. Pada masa itu dewa-dewi Zeus, Olympus ya, Artemis, Hermes, semuanya ya. Masyarakat Romawi, masyarakat Greek ya, Yunani, masyarakat Yahudi sekalipun, bahkan Yahudi itu YHWH itu adalah mitos. Nah, saya tahu kenapa utusan patriark berkeras bahwa awas salah. Saya tahu kenapa. Karena hari ini sudah tahu Yesus. Ngerti? Nah, padahal Yesus itu adalah puncak mitos menjadi kenyataan. Maka itu tadi utusan patriark memposisikan diri berkontra dengan AO. Karena kenapa? Saya tahu kenapa berkontra. Karena hari ini semua orang sudah tahu kisah Yesus. Padahal kisah Yesus itu adalah puncak mitos. Yang tadinya ribuan tahun dinanti, ditunggu Mesias itu. Sama seperti orang Jawa. Saya sudah pernah ngalamin dicaci maki sama orang tua Jawa. Kan saya udah pernah cerita. Waktu saya sedikit kayak nyeleneh menjawab tentang Satrio Piningit. Aku langsung disela sama si kakek-kakek itu waktu aku lagi di Jogja. Sek. Ntar dulu, belum. Tunggu, katanya. Itu fakta loh. Tanya Om Derek Gusti orang Jawa ini. Semua kisah pewayangan itu mitos. Kalau kita ejek, orang-orang yang udah usia 80 ya, orang-orang Jawa, marah itu. Alah, dongeng aja. Marah dia. Ini fakta loh. Artinya kenapa? Mitos dewa-dewi Artemis, dewa-dewi Yunani, dewa-dewi Romawi, sampai hari ini dinanti. Kapan wujudnya nggak tahu, cepat atau lambat kata orang.
Sama orang Jawa ditanya, gimana ini Satrione? Tunggu katanya. Gitu loh. Sama seperti Mesias pada hari itu. Namun ujuk-ujuk terwujud di anak Bethlehem. Itu ceritanya. Gitu loh. Maka pada hari itu kan Allah yang terangin. Siapa follower? Siapa Kristianos coba? Maka itu aku paling repot ngejawab kalau ada omongan mengatakan, Oten kok kayak filsafat Yunani sih. Sebetulnya betul itu omongan. Gitu loh. Kan itu kan bagi orang nggak ngerti, nganggap, waduh sialan gue diejek nih. Enak aja loh, ini iman Kristen. Ini iman yang benar. Bukannya filsafat. Enggak, bener kok omongan itu. Kok agama Kristen kok kayak filsafat Yunani sih, kayak filsafat Romawi. Ya bener dong. Bentar Paman, ini baterai saya 5% nih. Jadi nggak enak ah. Colok dulu ah. Iya colok dulu biarin tuntas. dari dulu. Jadi gini loh Paman. Mitos itu selama belum bisa didukung oleh ilmu pengetahuan yang dapat membuktikannya, itu tetaplah mitos. Ya kan? Betul. Kabar Betul. seperti itu. Tapi Betul. ketika cerita, ya kan? Ketika cerita yang turun-temurun disampaikan kemudian didukung dengan suatu bukti, ya kan? Bukti pendukung, contoh arkeologi atau dan lain-lain lah. Maka Saya agak susah ngomong sama itu tidak lagi- utusan enggak. patriark. Sorry, Itu saya agak bukan susah lagi karena sebagai utusan mitos. patriark bukan orang Jawa. Ya, sampean bukan orang Jawa soalnya. Bukan masalah Jawa Enggak. atau tidak Paman. Gini, Penting, enggak, sebentar. bukan. No. Sorry, saya harus Bukan. potong. Ini penting karena orang Jawa itu paham betul tentang hal ini. Karena kenapa? Karena dia punya wayang yang Paman. begitu mereka yakini. Di orang soalnya. Batak pun Paman, itu ada mitos tentang Tuhannya sendiri Paman. Paman pun orang Batak Tahu pun saya. itu. Jadi bukan hanya Tahu orang saya Jawa. Parmalim. Ngerti semua Iya. orang Paman. Ini saya hanya menekankan pada penggunaan suatu kata, penggunaan suatu kalimat yang Ya, mit. terlalu dilebarkan pemaknaannya, gitu loh. Mitos Mitos itu saya itu. bilang titiknya Pamannya, mitos selama itu belum bisa dibuktikan, selama itu Mm-mm. belum ada informasi pendukung, maka tetaplah Betul. itu menjadi suatu mitos. Artinya cuma Saya ya jawab betul. cerita yang Betul. lalu lah. Tapi Paman, Betul. ketika itu sudah ada pendukungnya, kemudian ada buktinya, contohnya ditemukan prasasti-prasasti, contohnya ditemukan Ya, gambar yang artefak-artefak, ya, artefak-artefak arkeolog. dan Ya. segala macam, maka betul lah itu Betul. bukan mitos. Betul. Nah, sampai situ Betul, Bang. selesai sudah. Betul. Betul. Oke, Maka Paman. dari itu Yahudi. 2% Paman. Ya, tunggu dulu. Maka itu Yahudi apa? Kan Yahudi itu mitos tentang Masaya. Lalu terwujud Masaya yang Enggak, diomong-omongin terus itu. Paman itu terlalu membuat sesuatu yang sebenarnya simpel jadi rumit, Paman. Paman Tidak. seolah-olah mengatakan bahwa Bukan. mitos bla 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 bla. Enggak Saya gitu jawab lagi. ceritanya. Saya jawab lagi. Enggak, Kenapa ini ini Namanya penting? pelebaran makna, Paman. Bukan melebarkan. Saya mengajarkan supaya jangan kaget. Kalau ada tudingan Oten kayak filsafat Yunani. Satu-satunya orang yang menjawab itu benar hanya AO. Tudingan itu. Masalahnya gini loh, Paman Nao. Paman Nao itu kan Hmm. menjelaskan secara hal yang bahasa pasar gitu kan, bahasa pasar yang sebenarnya kalau orang awam yang bukan sarjana kayak Paman utusan patriark ini ngerti, tapi karena Paman utusan patriark ini ilmunya terlalu tinggi gitu kan, jadi nggak paham apa yang diomongin Paman Nao gitu loh. Ya dia kan nggak ngerti filosofis teologis. Masalahnya repot. Gitu loh. Sama seperti orang Enggak, karena kejawen. dia terlalu Lunda. gitu loh, Paman. Bukan. Sama Masalahnya seperti dia orang terlalu kejawen pintar, loh. Paman. Enggak, saya sama. Itu apa itu filosofi Jawa toh? Ngerti enggak? Orang-orang Jawa masih menanti kok posisinya. Paman Nao, bentar. Saya mau Ya. tanya, utusan patriark Iya. itu apa sih? Kristen atau bukan sih? Kristen kok gimana sih? Lah kok Kristen kok nggak percaya kalau Musa itu menulis kitab lima Enggak. kitab itu, Kejadian Enggak Keluaran, betul. Imam, Bilangan. Oh, enggak. Bukan. Dia percaya tentang Musa menulis, namun dia tambahkan lagi tentang kisah-kisah, cerita-cerita masyarakat Yahudi, dan itu betul yang dia bilang. Gitu loh. Oke, Nah, saya mau tanya jadi- sekarang, berapa lama Musa di Ya. atas gunung itu? Pak, kalau saya ditanya ya saya orang nggak hafalan ya. Berapa lama Musa di atas gunung itu? Saya mau tanya Ya,
Ya saya lupa. Coba Ingat kan saya. sambil 3 hari kalau nggak sambil salah. puasa itu. Betul. Hah? Ya 3 hari atau dialog 40 itu. hari. 40 hari. Iya, iya. Iya, Itu tapi dia kan gagal. apa? Kan gagal. Yang berhasil kan Yesus itu kan. Yang Oh Bukan, 40 enggak, hari maksudnya tadi. dia 2 bukan kali. maksudnya. Bukan. Maksudnya Waktu gini loh, terima selama loh 40 batu. Iya, loh loh batu. batu Oh, kan. itu. Iya. Sekarang 40 hari loh masa Tuhan menuliskan loh batu 40 hari. Itu kan termasuk Tuhan mendikte Musa. Iya Menceritakan dialog, tentang iya. Adam. Iya, dialog itu. Iya, Sampai lama 40 hari itu. betul. Kok dibilang Musa menambah-nambahin sendiri? Dari mana gitu loh. Musa bisa Dari tahu. tadi dia, betul, enggak. Tadi maksudnya patriark itu ada betulnya, Musa nambah-nambahin sendiri, maksudnya di dalam pikirannya Musa sudah punya cerita dari nenek moyangnya Musa tadi. Nah, itu saya benarkan kenapa? Karena memang ada kisah tradisi Yahudi juga. Ibaratnya kita nemuin orang Minang hari ini punya cerita tentang maling gundang. Hmm. Kita nanya sama orang Jawa itu apa? Bawang merah, bawang putih ya? Hmm. Gitu loh. Ya toh ada cerita itu. Nah, namun Dari itu aman. Joko apa? Tingkir. Joko Tingkir Nah, Joko itu bidadari. Tingkir. Nah, kasusnya yang dimaksudkan Paman Beni ini adalah tentang Musanya sendiri berdialog dengan yang YHWH. Itu hanya Musa dan itu betul Paman Beni. Yang 40 hari di gunung itu berdialog dalam konteks mitos YHWH. Bukan mitos cerita sejarah kisah tradisi Yahudi yang lainnya. Karena masyarakat Yahudi juga punya pemahaman yang bukan YHWH. Gitu loh. Dari mana buktinya? Kan Alkitab sendiri menulis ilah-ilah lain, kan? Gitu loh. Nah, jadi paman siapa itu tadi utusan patriark itu kekeh bahwa utusan patriark tadi punya pemahaman sebetulnya dicampur. Paman Beni tidak dicampur. Paman Beni fokus kepada Musa sedang menceritakan tentang YHWH. Ya, utusan patriark itu menceritakan tentang seorang sosok Musa ya yang sedang berdialog dengan YHWH dan juga punya cerita lainnya. Itu duduknya. Paham nggak maksudnya? Gitu loh. Ibaratnya, oke saya pinjam lagi Jawa. Ibaratnya orang Jawa yang nenek moyangnya kejawen lalu ditambahkan lagi punya pemahaman tentang Kristen. Maka dari itu ada istilah Kristen kejawen. Gitu loh. Jadi ada Iya, dua atau pemahaman artinya orang udah Jawa ketemu. itu. Atau Apa? peningitnya udah ketemu Gusti Yesus itu kan. Ya, betul. Betul banget. Nah, utusan patriark tadi ngobrol, dia mau tambahkan. Musa sedang fokus kepada YHWH. Itu menurut Paman Beni. Dan Paman Beni betul. Sampai-sampai 40 hari puasa, nongkrong di atas gunung, ada dialog, bahkan membawakan hasil dua-dua loh batu. Kan gitu. Betul nggak Om Beni? Kan itu maksudnya toh? Iya. Ya toh? Dan itu betul. Lalu utusan patriark menambahkan lagi. Sebetulnya Musa di dalam pikirannya juga punya cerita-cerita tentang sang pencipta lainnya. Dan itu betul juga. Saya ambil contoh tadi. Tentang Jawa. Wong Jawa kejawen namun Kristen. Ya itu tadi betul kata anakronisme tadi. Wong Jawa mengatakan Satrio Piningkite wes datang kan gitu ya Akro ya. Betul Ya, nggak? masalahnya Anakronisme. dia bilang Iya. masalahnya tadi dibilang itu bahwa Adam itu mitos. Adam itu mitos. Bukan tadi dia bilang, enggak dia mau sambung ngomongan AO. Adam itu bisa difoto dong. Kan gitu tadi dia mau bilang. Terus dia Cerita terus Adam saya itu jawab kan mitos, enggak Paman. ada. Kenapa? Cerita Adam itu mitos, nggak bisa dibuktikan gitu loh maksudnya, Paman. Adam itu mitos. Tadi dia ngomong gitu ya? Tidak bisa dibuktikan, makanya dibilang mitos sama dia. Kan Oh, oke. kalau mitos yang bisa dibuktikan dan ada artefak atau apa tadi kan itu baru boleh dibilang itu bukan mitos lagi kan gitu loh. Saya jawab deh. Coba terpaksa ini buka kamera apa gimana ya? Aman. Tapi gini juga ya Paman, kalau dibilang Adam itu yang kan pembuktiannya kan kita sama-sama nggak ngerti gitu. Arkeologis juga nggak menyimpulkan Adam Nah, di mana, Nuh di mana gitu kan. saya Abraham sendiri, Musa sendiri nggak ada gitu loh Paman.
Ntar dulu, ini saya buka kamera nih terpaksa. Ini gara-gara utusan Iya, Patrick Paman udah Au. nanya kabur lagi. Tunggu dulu, tanganku lagi sibuk nyari folder. Ah, ini gara-gara dia nih. Gue jadi Bentar, repot. kita Ntar dulu tanganku. Ya udah masukin nggak usah repot, Paman Paman. Kalau Au. memang dia nggak percaya cerita Adam ya sudah gitu aja loh, Paman. Kok Ngapain? saya? Enggak, dia kalau nggak percaya masalah ceritanya Adam yang diceritakan oleh Musa itu ya dianggap mitos ya sudah nggak apa-apa, biarin aja. Enggak. Gini loh. Saya harus terpaksa memastikan dulu. Ngerti nggak bedain mitos dan dongeng? Itu dulu aja. Yang penting itu soalnya. Itu penting soalnya. Bro, ngapain aku dibesarin, Bro? Loh, ini gimana caranya nih? Wes. Udah Paman Au, tunjukin aja tuh kameranya. Loh, kan sudah. Open cam Paman. Gelap Open ya. cam Aduh. tulis. Ini tuh. Aduh, gagal lagi. Iya pemirsa, kalau memang berkenan untuk membantu pelayanan dari Paman Unright Bos. Opinion bisa disalurkan ya di rekening di bawah ini gitulah dengan nama itu ada dana, ada Shopee-nya ya. Ya kalau Pelayanan berkenan apa? gitu kan. Restoran kali. Ini gimana ini udah belum sih? Belum open cam Paman Au, Paman Au nggak usah belum. bahas itu lah, udah bahas berita lagi aja lah. Ngapain bahas itu, Paman? Ya ntar dulu ini. Enggak, soalnya nih biarin tuntas ini. Dia denger itu. Nih. Kalau bicara Ah. Adam nggak percaya ya sudah memang gitu loh. Enggak. Oke. Saya ulang ya. Harus ngerti dulu beda mitos dan beda dongeng. Dongeng itu tadi saya udah sering ambil contoh yang kayak gitu-gitu ya. Misalnya keluar dari kantong kita mobil kayak Doraemon gitu ya, keluar lemari, keluar rumah gitu, itu dongeng. Ya, bayangkanlah itu makna mit itu berbeda. Maka itu tadi saya langsung cepat saya jawab kalau orang Jawa ngerti ini begitu ya. Tentang mitos itu. Nah, begini. Ini Adam. Ya. Kisah Adam kita potonglah. Aku cuma lihat gambarnya Paman Au. Enggak, kameranya belum hidup itu. Dari tadi belum hidup Sudah. kameranya. Nah, loh, Belum. aku nggak lihat itu Paman salah semua. Oke tau gak? Nggak ada. Wah, berarti Nggak saya nggak bisa ada, buka kamera ya. Ini sudah saya buka Buka kamera aja tuh. bisa. Sudah ini. Coba sekarang Paman salah semua buka kamera bisa nggak? Ini saya udah lihat dulu. Nggak tahu tiba-tiba kok nggak bisa punya aku ya, nggak ada kameranya. Punya AO sudah belum? Saya dari tadi udah sibuk ini nyalain lampu, Nggak, ngambil nggak papan ada. tulis. Nggak ada Paman. Ntar, Bro, aku keluar dulu ya, masuk lagi ya, Bro. Yo. Gimana Ya soalnya sih? Paman Au open cam juga nggak ada tulisan dan nggak ada gambarnya gitu loh. Masih AO analis opinion. analisa opini. Sudah. Ini sudah saya lakukan sekarang juga. Ya ampun, nggak percaya. Sudah. Tuh tangan saya udah goyang tuh. Tapi nggak kelihatan Paman. Waduh. Salah siapa ya? Tanganku nggak kelihatan goyang. Paman. Nggak kelihatan Paman Derek, mungkin iso dibuka kameranya jajal Paman Derek. Nggak, kalau nggak tolong bukain punya AO. Ah, gitu aja. Ya dari host bisa itu. Gimana caranya? Ya Coba, ketuk ikonnya aku nggak- AO. nggak- Ya. Moderator Nah, betul. Nih. Ya toh? Bisa toh? Betul? bentar belum kelihatan. Sudah sampai Nggak, sudah aku- ngirim saya kok. Ya Ini dibuka udah. lah kalau gitu Paman. Lah itu sudah kok. Mana aku belum lihat. Wah, ini kacau ini. Saya sudah, bener. Sampai udah Nah, ngirim itu aku buka. bisa loh itu Paman itu. Udutnya aja anu engko dikena pelanggaran engko ketok kebul engko. Kita lah, iki Wes pateni nggone Paman salah semua itu. Nggak Wah, bisa. udut Wah, barang berarti pegang salah kamera. saya ini. tombol kameranya nggak ono. Oh, berarti saya yang salah ini. Saya dari tadi ini udah standby di papan tulis ini, orang udah coret-coret. Ya udahlah, saya pakai suara aja lah, udah gitu aja. Oke, Aku saya lanjut. invite Paman, aku invite itu loh. Ya coba. Apa Invite aku- saya ketuk. Bro, tombol kameraku kok nggak hilang, Bro? Nih ya, aktifkan kamera. Aku udah Oke. dapat kiriman dari Akro. Aku sentuh tulisan nyalakan. Plek. Tak sentuh iki. Wes. Udah belum? Tuh.
Ini malah paman Udah salah toh? semua malah kabarnya. Aku di moderator Saya, bro. saya Bro, aku sih dari moderator nih bro. Kacau kok bro. ya ora apa-apa lah. Nih, tuh, Saya paman. bisa toh? Udah. Ntar aku tak invite tuh. You can invite gitu kan. Bro, kameraku gak bisa mati bro. Ora apa-apa lah. Yang penting nek udut aja ning ngarepe kamera ngono tok lho. Wis iso to. Bingung. Kameraku gak bisa mateni bro. Direk Gusti juga udah Aduh. bisa paman Nau ini yang ada masalah kayaknya dengan kameranya. Cita kameraku lo masalah gak iso dipateni gitu. Wes mati, Repot. gue mati. Hah? Wis mati. Wes mati kameramu gitu loh. Duh, Wah, apa iku gak reneh. mati? Lah iya gak iso dipateni kok. Gak iso Ya, dimatikan dia bro. mau Gak kan ono. wes mati tuh. Ya, memang Kameranya ini- top. Nah iki wis Ya. mati. Tak pateni iki Ya, paman memang. Nau tak uripne gak gelem loh. Wes. Sik. Nih, Paman Turn Aus. tuh. on. Paman Aus bentar ya Paman Aus. Gini aja Paman Aus, lebih singkatnya. Mitos itu adalah dongeng yang terbukti. Tapi kalau dongeng yang tidak terbukti namanya tetap dongeng. Udah gitu aja Paman Aus. Ngapain? Ya bolehlah. Bolehlah. Iya, Nah, ya, saya buktikan dulu karena gini. Kenapa utusan patriark tadi mengeluarkan pendapat demikian? Karena dia lupa, tidak sadar dia sudah kenal Yesus hari ini. Kenapa saya harus katakan itu? Karena perwujudan mitos yang menjadi kenyataan, kenyataannya memang di dalam sosok Yesus. Sejarah YHWH bahkan ya, sejarah YHWH, Abraham, Musa, Yakub, Daud, apa segala semua, Nuh, apa segala itu kan sejarah tentang ujung-ujungnya Yesus. Jadi semua itu mitos yang menjadi kenyataan. Nah, dibandingkan dengan keagamaan-keagamaan lainnya, tetap itu juga mitos juga tentang dewa-dewi Artemis, dewa-dewi Olympus. Namun sampai hari ini kan tak terbukti. Gitu loh. Sama lah tentang Satrio Piningit, tentang apa lagi lah semua itu. Ya toh? Nah, jangan dikira gampang pembuktian Yesus itu. Tahu nggak apa? Berarti Pembuktian gini, Yesus itu tahu nggak? pemikirannya Terakhir. si Tunggu dulu. Tahu nggak? Ayo, Akro jawab dulu. Tahu nggak? Maka itu awal tadi katakan, jangan dikira gampang pembuktian Yesus Kristus itu. Tahu nggak kenapa? Coba jawab dulu. Berapa tahun pembuktian Yesus itu terwujud? Ribuan Mesias itu. Betul. 4.500 tahun. Betul. Jadi jangan dikira ujuk-ujuk peristiwa Bethlehem. 4.500 tahun loh, bro. Gitu loh. iya, iya waktu itu ya paman ya. Proposi tentang Mesaya itu ya. Iya. Jadi, aku jawab lagi tentang kejawen. Atau uang Jawa lah ya. Tentang Satrio Piningit. Sekarang tahun berapa ini? 2024. Siapa yang bisa berani jamin tahun 2500 ternyata Satrio Piningit itu hadir? Ayo. Kan bisa jadi. Gitu loh. Iya, gak tahu. Nah, Ya Jadi, karena itu kan penantian ya paman ya. betul. Memposisikan itu penantian dengan nalar logika dan misteri. Itu bedanya mitos dengan dongeng. Nah, itu kan tadi aku ngambil ilustrasi. Sendal jepitnya jenengan bisa sampai New Zealand. Bisa sampai Amerika bahkan. Namun sendal jenengan mustahil jadi Mercedes. Kan gitu pembedaannya. Betul nggak? Tahu ya maksudnya? Iya, iyalah kayak Harry Potter itu ya kita udah betul. tahu lah itu dongeng kan. Tapi bukan berarti yang Stone Age itu dongeng juga kan gitu paman. Nggak Betul. seperti itu kan. Ya, itu Betul. mitos kan gitu loh. Bro. Gimana cara bikinnya kan itu mitos gitu kan. Kita nggak sama-sama nggak tahu kan. Tapi itu ada gitu kan. Betul. Bro, sama mbak gini loh. Sekarang kalau Dewa Dewi Zeus, Olympus itu semuanya itu kan dongeng. Asalnya dongeng kan? Si Oke kancil lah, dan ya buaya, pakai istilah si dongeng. kancil, Ah. si kancil dan buaya, bawang putih, Oke bawang lah. merah kayak ya toh. Nah, Ya, Yesus cuma juga dongeng juga waktu itu. Masih didongengkan sama oleh para nabi. Gini. betul. Sebentar, Kumis ya. sebentar, Kro, jangan dipotong Ya, dulu, ya. Kro, sebentar, Kro. Dulu nubuatan Yesus itu oleh para nabi juga dianggap dongeng gitu loh, Betul. sama orang-orang.
Tapi setelah Betul. terbukti dia jadi mitos. Tapi Loh mitos kok yang jadi terbalik? terbukti. Sorry, Ya, boleh lah. dongeng yang terbukti gitu loh. Betul, betul lah. Itu Betul. itu namanya mitos yang terbukti. Itu dia yang saya maksud. Itu dia yang saya maksud. Sama-sama mitos. YHWH, awas ya, jangan salah ya. YHWH menurut bimbingan iman Yahudi sampai hari ini masih mitos loh. YHWH loh, YHWH yang sama dengan Belum kita loh. terwujud. Betul. Iya, pengen menyatukan Israel lagi kan. Bangun bait Allah lagi kan belum terwujud itu. Belum ada orang satu Betul dengan banget. Musa. Betul banget. Betul banget. Mesiasnya juga masih dongeng dia. Betul. Betul. Belum terbukti. Betul. Nah, kenapa utusan patriark berpendapat demikian? Karena dia tanpa sadar, satu, dia sudah kenal kisah Yesus Kristus yang nyata fakta itu, satu, kedua dia campurkan dengan kisah-kisah tradisi tradisi lisan atau tradisi adat istiadat Yahudi itu sendiri yang dimana awal juga tidak menyangkal. Langsung awal ngambil percontohan tentang kejawen. Kejawen itu mitos. Namun ada pihak-pihak wong Jowo yang kejawen juga, namun juga percaya tentang Sang Pencipta dengan menurut Kristen, ya toh, maka benar yang tadi dikatakan anakronisme. Wong Jowo yang kejawen itu, yang kejawen namun juga beragama Kristen, memanai Satrio Piningit itu adalah Yesus Kristus. Gitu loh. Saya tahu tadi kenapa si utusan patriark mengatakan demikian, karena utusan patriark mau mengatakan sebenarnya di dalam pikirannya Musa pun memiliki cerita-cerita mitosnya orang Yahudi. Saya benarkan itu. Gitu loh. Jadi di dalam otaknya Musa pada hari itu ada Tuhan A, Tuhan B, Tuhan C, dan Tuhan YHWH. Namun Musa pribadi punya pengalaman yang akhirnya lebih mendalam dengan mitos yang YHWH. Gitu loh. Tapi Paman Aus bentar. Apakah mungkin Suaranya kecil sampean ya. Paman, apakah mungkin sekarang gini aja, jarak antara Adam dengan Musa itu berapa tahun, Paman? Tunggu dulu. Ribuan tahun. Tanya, iya ribuan. Berapa? Lah. Nah, oke, Ribuan. ribuan tahun 2400 ya. Oke, ribuan tahun. Sekarang apakah kalau sudah ribuan tahun begitu ceritanya bisa detail seperti itu? Anaknya Adam adalah ini punya keturunan ini punya ini. Apakah bisa nenek moyangnya menceritakan itu dengan detail kepada Musa? Kalau saya bilang Musa dapat detail ya dari mimpi itu, dari hasil Iya, terawangan. dari hasil pertemuannya dia dengan YHWH. Iya. Gak mungkin Ya, orang kita pakai tuanya istilah nenek kan moyangnya mimpi lah. ribuan tahun nenek moyangnya masih bisa menceritakan dengan lengkap begitu. Kita ambil contoh aja, kuis yang di TV dulu, Bro. Pernah lihat nggak, Bro? 10 orang suruh baris, 10 orang suruh baris, dari depan dikasih satu kalimat, sampai di belakang tinggal satu kata. Oh, Ya. gitu ya. Yang dulu neng apa jenenge? Ya neng TPI apa MNC TV Iya, loh. inget nggak itu? Diteplek-teplek suruh menghadap sana kan? Nah, dikasih satu kalimat, nanti teplek, menoleh, ya dikasih kata-katanya, kalimatnya ini, nanti harus Hasilnya sampaikan ke depannya beda. lagi. Hasilnya beda. Ribuan tahun loh ini. Mana mungkin bisa sedetail itu ceritanya dalam Alkitab? Kalau nggak dibantu oleh ilham dari Tuhan. Betul. Betul. Artinya Itu aja gini loh. gampangnya. Betul. Artinya ya itu tadi ya, katakanlah Musa itu mimpi lah, udah gitu aja lah. Mimpinya Musa yang dicatat sama dirinya sendiri, sama Musanya sendiri kan nyatat itu toh. Hasil dari ngimpi-ngimpi, dari ngayal-ngayal, udah gitu aja lah. Musa ngayal, ternyata terwujud. Kan gitu. Sebetulnya. Mewujudkan omongannya Musa itu panjang loh, 4500 tahun loh. Betul nggak? Panjang loh. Gitu. Kalau kita golongkan Musa itu mimpi, udah gitu aja lah. Iya, ya itu sih Paman gitu loh. Iya, masalahnya kan lo David udah bahan bakunya udah jadi kan, Paman. Dia nggak bisa mengimajinasikan hidup di zaman itu gitu loh. Betul, Zaman Sang Firman itu belum terwujud itu loh. betul. Makanya itu kan Ya tadi mas, awal langsung jawab.
betul anakronisme. Maka itu kan awal langsung jawab, aduh patriark ini kalau seandainya orang Jawa ngerti langsung. Kan lo betul nggak, Kro? Omongan awal kan? Buktinya sampean ngerti langsung toh. Betul nggak? Iya, ya itu loh gitu kan. Mungkin dia sekolahnya terlalu tinggi juga gitu loh, Paman. Masa? Di situ. Iya, kan karena orang sekolah terlalu tinggi ya merasa lebih pintar dari Paman Nao. Terlalu Kalau akademis, kita mah goblok aja gitu loh. Ah, terlalu akademis, bro. Iya, itu loh, malah terlalu akademis, oh, terlalu data-data itu loh. lo berarti skriptura dong. Skriptura ya. Iya, Ya kan? jadi kan tidak itu dia mengesampingkan semuanya termasuk yang bimbingan rohani, Roh Kudus apa semua. Iya, Ya itu dikesampingkan dulu dia karena terlalu iya. akademis. Oke, saya coba masuk akademisnya. Alkitab sendiri menceritakan dari zamannya PL sampai PB tentang ilah-ilah lain, tentang Tuhan-Tuhan lain. Itu kan maksudnya apa? Kan pada masa itu ada orang bertuhan-tuhan selain ke YHWH. Toh kan itu maksudnya Alkitab itu. Kisah-kisah jangan menuhankan apa itu. Jangan membuat patung untuk itu. Memang begitu manusia pada hari itu. Punya punya Tuhan versinya masing-masing gitu loh. Ya, Setiap Abraham pun orang punya Tuhannya. menuhankan bulan, Iya, Abraham menuhankan pun sebelumnya. bintang. Betul banget, betul banget. Iya, Paman, Abraham kan sebelumnya juga hasil convert juga kan dia, Paman. Waktu di zaman dia menyeberang itu kan gitu loh, Paman. Betul Kenapa banget. dari Abraham jadi Abraham itu kan? Kalau udah Abraham Betul kan berarti banget. udah kenal siapa si Yahweh itu. Sebelumnya kan juga Betul. ilah yang lainnya kan, ilah bangsa apa bangsa Betul. bangsa Babel ya, Paman ya. Ya, Babel atau ya. Betul. Maka itu kan digantilah namanya itu kan dari Abram menjadi Abram itu tuh. Gitu loh. Oke, Karena jadi dia kita udah nggak perlu ngikut ragu. Yahweh. Iya, kita nggak perlu ragu untuk bilang Abraham pun sebenarnya juga orang kafir sebelumnya kan gitu loh, Paman. Semua Menurut orang ceritanya. gitu loh. Iya, iya, Paman. Mohon maaf, kok ngilang? Ya, lanjut. Halo? Ya, lanjut, Paman. Udah bener semua gitu loh. Cuman utusan patriark itu tadi memposisikan dirinya yang tadi saya bilang. Enggak kok, Musa juga tahu kok tentang kisah yang perempuan tadi. Itu saya pernah lihat, gampang lihatnya di mana. Tuh, lihat aja tuh YouTube-nya si itu tuh. Si Aurel. Betul? Iya toh? Iya, ya. Yang soal mitologi itu kan. Ya, betul. Gitu loh. Ada itu kok. Gitu loh. Dan itu betul. Betul dalam artian apa? Itulah pengetahuan kisah-kisah orang-orang etnis Yahudi itu. Sama langsung awang ngambil contoh tentang wong Jawa. Gitu loh. Wong Jawa yang mana? Lah yaitu dia secara kejawen pemahamannya kepada Sang Hyang itu secara Jawa ya toh bahwa apalah itu toh satrio peningin atau apa segalanya begitu. Namun dia pun memiliki pengetahuan tentang Kristen, tentang Yesus kan begitu, Kro. Betul nggak? Iya, Ya toh? iya kan kayak siapa itu si Sadra atau mungkin yang Tunggul Wulung itu kan mereka Sadrak. dia juga iya ya Betul. Sadrak Ya. itu sama Tunggul Wulung itu kan juga sama gitu kan. Ya kejawen Pemikirannya dia. tentang Mesias itu ya dianggapnya Ratu Adil kan gitu loh, Paman. Ratu Adil yang Betul. udah kegenapi dalam diri Gusti Yesus itu. Nggak ada yang Betul. salah tentang itu kan. Betul. Nah, itulah lagi yang saya sampaikan lagi. Bahwa kalau ada orang mengatakan atau bahkan ejekan itu, oh, kok agamanya kayak filsafat Yunani. Lah ya memang betul, karena kan orang-orang Yunani pengikut Yesus. Iya toh? Iya, iya kan Zeusnya diganti Iya, YHWH itu kan. betul. Oh, Yahweh yang itu memiliki firman-firman itu Yohanes 1 ayat 14. Gitu loh. Jadi dewa-dewi, Tuhan sana, Tuhan sini, ilah sana, ilah sini itu bagi orang Kristianos diganti. Cara bicara, cara ngobrol, cara nulis, cara berpikir, tetap aja dia gaya Yunani, gaya Romawi, gaya filsafat-filsafat Yunani, gaya filsafat-filsafat Yahudi. Tetap aja begitu. Kan aku pernah nyampaikan, emangnya orang mentang-mentang terima Yesus sebagai sang juru selamatnya, terus dia menjadi notabene dia adalah orang Kristen, terus cering segala jalan pikir, segala bahasa, segala apa dia langsung ganti gitu
kayak orang sulap. Celing, saya berubah. Saya pengikut Kristus. Maka bahasaku udah ganti. Saya pakai bahasa Ibrani. Cerita-cerita tentang sejarah nenek moyang saya hilang di kepala saya. Gaya bahasa saya ganti karena saya dulu percaya kepada dewa dewi Olympus. Sekarang cara bicara saya, cara pikir saya, celing ganti dengan cara Yesus. Kan nggak Kalau gitu. diganti semua gini deh, Paman. Paman, kalau diganti kalau semuanya harus original seperti orang Yahudi gitu kan, Paman. Ya Hmm. berarti harus bat mitzvah kan, itu harus disunat kan, itu nggak perlu baptis anak itu kan nggak itu kan cara Kristen Betul gitu kan, itu juga. bukan cara Betul Yahudi juga. kan. Betul Ya banget. request Iya, seperti betul. itu loh gitu loh, Paman. Betul. Aduh kayak Salah gitu aja satunya kok siapa udah itu belum. contohnya? Iya. Tahu nggak? Salah satunya yang tolol itu gereja apa? Ayo coba sebut. Jawab. Gereja apa? Ada itu. Pentakosta. Advent. Mau Advent, oh iya tetap itu kan hari ke-7 Iya, harus makan babi nggak boleh, makan lele nggak betul. boleh gitu kan, cumi Tapi nggak Kristen, boleh. tapi Kristen, tapi Kristen. Kristianos. Betul? Iya bener gitu loh sobat. Bahkan Banyak ada juga kok percontohan. Ya, S19 yang lain juga sama kok, karismatik ayo. juga itu Paman. Oke, Itu betul. kan Saya tanya. dia maksudnya eh, tuh ada babi apa namanya kalau yang samsak itu kan Paman, sasak saksang saksang, ya. Babi dimasak itu pakai kan darah babi, ya. Darahnya dia dimasak darahnya kan juga, saksang. ya darahnya itu yang dibuang kan gitu kan. Ya,